Hah? PT Siritex bangkrut? Serius? PT Sri Rezeki Isman atau yang biasa kita kenal sebagai Siritex adalah salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebelum dinyatakan pailit pada tahun 2024, perusahaan ini dikenal sebagai PT Industri Tekstil dan Garmen terbesar di dunia, baik di dalam negeri maupun internasional. PT Siritex dibangun pada tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai usaha kecil di Pasar Klewer, Solo. Seiring berkembangnya usaha, pabrik ini pertama kali didirikan pada tahun 1978 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada tahun 1990-an, Siritex mulai mengembangkan bisnisnya dengan memproduksi seragam-seragam militer untuk Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai TNI dan berbagai angkatan bersenjata di luar negeri lainnya. Siritex mulai mengembangkan ekspornya ke pasar internasional. Perusahaan Siritex mulai mengembangkan ekspor barang-barang yang telah mereka produksi ke pasar-pasar internasional seperti militer NATO dan berbagai merek global lainnya. PT Siritex resmi menjadi perusahaan terbuka dengan kode saham ISEIL di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai BEI. PT Siritex mengalami puncak kejayaannya pada tahun 2018 hingga 2019 dengan pendapatan tahunan mencapai lebih dari 10 triliun dan laba bersih lebih dari 800 miliar. Beberapa produk yang diproduksi oleh PT Siritex antara lain yang pertama, seragam militer yang digunakan oleh NATO, TNI hingga Tentara Timur Tengah. Yang kedua, pakaian jadi, produk untuk merek global dan pasar ekspor. Yang ketiga, kain tekstil untuk kebutuhan industri dan juga mode. Pada tahun 2025, tepatnya pada bulan Maret tanggal 1, perusahaan resmi menghentikan seluruh operasionalnya atau perusahaan Siritex resmi dinyatakan pailit atau bangkrut. Kebangkrutan PT Sri Rezeki Isman atau Siritex telah berdampak yang sangat signifikan bagi para karyawan. Setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024, sekitar 50.000 karyawan menghadapi ketidakpastian terkait pekerjaan mereka. Pada November tahun 2024, Siritex mulai merumahkan sebagian karyawan sebagai langkah sementara untuk mengelola tenaga kerja yang terbesar di Semarang, Boyolali, dan juga Sukoharjo. Proses PHK ini menimbulkan polemik dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai KSPI, menyebutkan ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. KSPI juga mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan guna melindungi hak-hak karyawan yang terdampak pada PT Siritex ini. Sebagai respon, pemerintah daerah dan instansi terkait berupa membantu karyawan yang terkena PHK. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo misalnya menyediakan 10.000 lowongan kerja bagi karyawan-karyawan yang ada di PT Siritex ini. Lowongan-lowongan kerja yang diberikan oleh pemerintah kepada karyawan-karyawan yang terkena PHK oleh PT Siritex ini antara lain seperti sektor tekstil, plastik, dan juga rokok, dengan memberikan keistimewaan bagi ex-karyawan Siritex dalam proses rekrutmen. Selain itu, Balai Latihan Kerja BLK disiapkan untuk memberikan pelatihan vokasi guna meningkatkan keterampilan para karyawan yang telah di-PHK oleh perusahaan Siritex. Meskipun demikian, banyak juga karyawan-karyawan yang telah di-PHK oleh PT Siritex itu tidak mendapatkan pesangon dan hak-hak lainnya. Beberapa di antaranya belum menerima kepastian mengenai besaran pesangon akan diterima dan proses PHK dianggap tidak transparan. Secara keseluruhan, dampak kebangkrutan Siritex terhadap karyawan sangatlah signifikan dan upaya kolaboratif antara pemerintah dan serikat pekerja serta sektor swasta diperlukan untuk memastikan kesejahteraan bagi para karyawan-karyawan yang telah di-PHK oleh PT Siritex agar menjamin masa depan bagi karyawan-karyawan yang telah di-PHK oleh PT Siritex.